Hai guys, kabar nih? Ya, balik lagi sama gue Mr. Tempe. Kali ini kita bakalan live lagi sama orang yang spesial. Mr. Tempe ini mau live bareng seorang yang nomor 1 di negara ini. Langsung aja ya, gue undang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, apa kabar Pak Jokowi? Baik, luar biasa baik. Sebuah kehormatan sekali saya bisa, sampai grogi saya. Ya. Grogi lah, kenapa harus grogi? Aduh Pak, ya kehormatan banget kita sekarang live bareng Ya. Kristo Immanuel. Gore. Oke, mungkin itu tadi gimmick yang udah jutaan kali Kristo lakuin ya, mau di Instagram apa di TV gitu. Tapi nggak bosan-bosan. Udah mulai bosen mungkin ya. Enggak kok, enggak. Oke, halo Kristo. Halo Mr. Tempe. Gimana toh kehidupan di masa karantina ini gimana toh? Di rumah aja, paling gue bikin konten, punya waktu untuk istirahat lebih banyak ya. Karena kan kalau biasanya kalau hari-hari biasa gue harus ke kantor, jadi ada habis waktu di perjalanan gitu. Kalau ini kan gue habis kerja, tidur langsung. Atau nggak langsung bikin konten gitu, gak ada waktu habis setengah jam, 1 jam di perjalanan. Lu tuh ngantor juga ya? Ngantor Iya, sampai sekarang masih. di industri apa sih toh? Di perfilman sih, tapi film festival okay. gitu, film ya perfilman sih. Oh, jadi selain bikin konten lo sebenarnya ngantor ada daily jobnya juga gitu ya, tapi masih di bidang film gitu. Iya, Okay. betul. Nah gue lihat juga WFH nih bukan bikin Kristo jadi mentok gitu, tapi malah jadi semakin kreatif gue lihat itu. Amin, Kayak amin. konten-konten lo yang kemarin FTV Brad Pitt lah, Oh iya. terus ada ngomongin cogan-cogan. Itu dari mana sih toh? Apakah WFH ini bikin lo jadi banyak referensi apa gimana? Jadi gue tuh tipe orang yang susah tidur kalau malam. Jadi gue kalau malam itu sebelum tidur biasanya gue buka Twitter dulu sama buka Instagram, habis itu baru tidur. Cuman ntar biasanya habis mau tidur tiba-tiba otak gue jalan gitu loh. Jadinya gue pas mau tidur kayak ada ide baru, ada gue catet. Kayak misalnya Brad Pitt, gue tuh sorenya habis ngelewatin apa sih itu? Nonton FTV. Ngelewatin TV doang, habis ngelewatin TV terus ada FTV. Oh. Terus tiba-tiba gue buka impression app itu kan, aplikasi yang gue pakai buat ngubah-ngubah muka gue, terus Brad Pitt, terus gue mikir lucu juga kali ya kalau misalnya Brad Pitt tapi main di sinetron Indonesia gitu. Waktu itu mikirnya awal Matthew McConaughey, tapi Matthew McConaughey itu belum ada di aplikasinya waktu itu. Terus gue pikir, kenapa gue gak bikin sketchnya aja ya? Terus gue bikin. Terus kalau yang tipe-tipe cogan tuh gara-gara ada 1-2 temen gue yang gue follow tuh kayak gitu. Tiap buka Instagram, kalau nggak bumerang. Gitu. Iya, terus ceweknya Candy tuh paling ngehe tuh. Iya cuy, terus jalan sama ceweknya nih bioskop, terus angle-nya dari bawah, yang yeah. Terus yang paling gue ini tuh lagi diam gitu, terus tau ada yang nyium, terus dicium jidatnya gitu. Aduh, kayak nggak apa-apa sih bro. Cuman kalau dicium tuh gitu aja biasa, mukanya tuh gini-gini loh. Aduh. Kayak, nggak bisa gue itu. terus gue Iya, itu berarti keresahan pribadi ya. Keresah juga sih, cringe aja bro, cringe aja. Karena dan di Twitter gue banyak banget banyak dihujat sama yang kayak apa orang-orang kayak bilang, iya. Ya suka-suka mereka lah mau ngapain, kenapa lu jadi ngehina sih gitu. Padahal maksud gue Wah. ya bukan ngehina juga, gue ngasih tahu aja kalau itu cringe dan itu memang pikiran banyak orang seperti itu gitu loh. Emang lu cringe udah gimana? Nah, ini kan kalau kita lihat Kristo ini sebagai konten kreator impresionis. Gue mau ngajak lo flashback dan teman-teman juga nih flashback. Sebelum Kristo jadi konten kreator, apa sih kegiatan lo gitu? Gua dulu itu yang pasti working on so many jobs yang gue bisa dapat ya. Jadi gue cari pekerjaan yang penting gue bisa jalan tetap kuliah sambil bisa bayar uang beberapa tugas-tugas gue gitu, kalau bisa tanpa bantuan orang tua, kayak uang jajan sehari-hari gue, uang listrik, makan apa segala macam. Jadi gue kerjanya dulu tuh ngajar di sekolah-sekolah, jadi guru teater. Terus gue juga pernah jadi content creator untuk brand, bikinin web series buat mereka, bikinin video-video yang kayak apa stylistic video gitu buat brand baju. Itu sih yang mayoritas dari itu. Cuman gue kayak guru teater gak cuma satu sekolah, kayak 5 sekolahan lebih gitu lah. Jadi pokoknya semua harus gue kerjain gitu. Sama kadang dulu gue juga suka joki tugas temen. Wah, itu waktu kuliah berarti ya tuh ya?
Kalau yang itu ya Itu kan dari sebelum lo jadi content creator gitu. Nah, pertama kali lo gue bikin ini bikin konten gitu di akun sendiri. Itu ceritanya gimana sih tuh? Ya dan awalnya belum impression dulu kan? jadi awalnya. Gue bikin konten tuh sebenarnya udah lama banget, mungkin dari 2016-an kali ya. Gue bikin konten tuh sama teman gue namanya Jovian Fryer. Itu kita berdua bikin konten iya. Di IG-nya dia sama di YouTube channelnya dia. Dan karena dia bikin konten, gue juga pengen bikin konten lah, tapi buat di Instagram gue sendiri. Dan gue nggak cocok sama stylenya Jovian yang saat itu ya. Jovian juga sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Cuman gue kurang jago untuk bikin kayak yang vlog atau bikin video-video challenge. Bukan gue banget gitu menurut saya. Jadinya gue bikin film pendek, kayak misalnya waktu itu gue bikin film pendek horor. Terus akhirnya gue juga upload konten yang udah gue bikin buat brand ke Instagram gue. Sampai akhirnya pokoknya apa yang gue hobi, apa yang gue lakukan, yang gue happy, gue videoin aja terus gue upload di Instagram. Sampai akhirnya itu satu video impression itu yang gue memang hobi juga, gue upload di Instagram. Makanya gue kaget pas itu viral, kayak perasaan biasa aja di otak gue ya, di otak gue kayak teman-teman gue udah pada tahu dari dulu deh gue bisa kayak gini kok, tiba-tiba booming gitu. Kalau gue lihat di YouTube lo itu pertama kali lo nampilin voice impression tuh yang ini apa namanya, naga yang di Lord of the Ring. Lo nonton? Ya. Nah, itu gue nonton. Apakah itu yang pertama lo upload yang voice impression itu, apa ada sebelumnya yang lain? Itu sebelumnya. Itu sebelum video gue yang viral. Jadi itu, wah gila, itu lama banget. Itu tuh mungkin gue masih kuliahan kali ya. Masih ya, pas yang video terakhir gue juga masih kuliah, itu udah akhir. Kalau yang itu tuh gue masih kuliah semester 6-an kayak, 6 atau 7. Enggak, 6 sih kayaknya. Nah, yang berikutnya tuh yang 60 karakter suara kartun itu loh. 60 karakter. Nah, itu yang gue upload pertama kali yang viral akhirnya. Waktu itu Aulian bantu taruh di story-nya dia, terus jadi nge-boom gara-gara Aulian taruh di story-nya kan. Terus udah deh. Jadi kemana gitu. Dan awalnya gue juga impression doang kan, fokusnya nggak ke sketch, video-video sketch kalau Iya. Nah, menarik nih. Kita semua penasaran nih, banyak juga yang komen tadi. Kristo ini awalnya suka niruin suara orang gitu tuh gimana sih ceritanya? Berasalnya tuh dari kekesalan. Gue tiap kali kesal sama sesuatu dijadiin konten kali ya. Sama cowok. Enggak, awalnya tuh pas SD, gue ada satu guru yang gue gak suka banget. Gurunya baik, baik. Dan setelah gue dewasa, gue ketemu lagi sama dia, namanya Pak Saragi. Cuman dia ngeselin emang pas SD. Kayak pas SD tuh dia suka gangguin gue, gangguin teman-teman yang lain juga sih. Jadi gue tuh kayak, dan gue kan anaknya sensitif ya, jadi kayak digangguin gitu, disengin, gue kesel saat itu. Dan gue tiap pulang sekolah, nyokap gue cerita ke nyokap kayak, itu si Pak Saragi tadi di sekolah tuh kayak gini. Kok lagi ngapain kau? Kok lagi ngapain kau? Kok lagi ngapain kau? Gitu. Terus gue tidurin gitu kan, terus nyokap gue ketawa. Akhirnya gue dari situ makin lama Pak Saragi terus kan yang gue tidurin. Akhirnya pas gue pindah ke Medan, pas kelas 6 pindah ke Medan, guru-gurunya tuh kocak-kocak gitu loh, bener-bener yang kayak apa ya, kayak karakter di sitcom gitu coy, yang absurd banget gitu. Kok lu bisa ada orang manusia hidup kayak gini orangnya? Maksudnya bukan gue benci ya, cuman kayak pola pikirnya selucu itu menurut gue, kayak apa sih lu, kenapa gitu. Nah, dari situ gue tiruin mereka, dan saat itu juga nyokap gue sama bokap gue pasangin TV kabel di rumah, dan di situ banyak kartun kan tuh, kayak Mission Verb, terus gue nonton Mickey Mouse Clubhouse dulu. Nah, di situ yang gue awalnya cuma tertarik dengan kartunnya, lama-lama gue kayak, kok suaranya beda-beda. Dan gue dulu juga nonton SNL namanya, dari SMP atau nggak SD itu. Terus gue kayak, kok karakter si SNL ini dia bisa niruin suaranya Obama, niruin suaranya siapa gitu. Dari situ sih. Jadi kayak gue explore suara gue. Dan pas kuliah gue juga ambil mata kuliah voice acting, jadi kayak tambah, ngerti supaya respi tapi nggak sakit lehernya gimana, supaya dalam tapi respi gimana, supaya tinggi tapi respi gimana, supaya suaranya kayak abis gimana, gitu sih. Shout out nih buat guru-gurunya Kristo nih. Kalau nonton ya, buat para guru di seluruh Indonesia, malah gue dulu tuh suka kesel sama guru kan kalau ngeselin. Gue baru tahu rasanya jadi dulu kayak apa, nggak enak. Kita suka kesel sama guru kan, sama ngeselinnya murid-murid tuh. Capek ngajar, jadi kayak shout out tuh para guru luar biasa kan, bisa bertahan selama itu. Keren. Toh, ini kan sekarang lo udah dikenal sebagai content creator, terus voice impressionist juga. Kemudian udah banyak banget
karakter-karakter yang lo bisa tiruin dan udah dikenal gitu. Nah, kalau gue boleh nanya, dari suara yang lo bisa tiruin ini, suara siapa yang lo paling enjoy dan lo paling benci sebenarnya ngelakuinnya? Wow. Kevin Hart. Benci tuh kata yang berat ya. Kevin Hart sih sejujurnya, karena gue suka banget sama karakternya dia. Cuman dia tuh kalau ngomong cepet banget cuy, cepet banget. Terus karena gue enjoy banget ngelakuinnya karena dia fun dan lucu. Tapi yang gue benci adalah setiap kali gue ngelakuin Kevin Hart, gue tuh harus drill dulu berkali-kali, gue harus dengerin lagi ulang suaranya, di-drill lagi, baru bisa mencapai Kevin Hart. Tapi pas gue udah dapet Kevin Hart ya, gue mau ngomong ulang-ulang udah gampang, cuman susah. Makanya yang gue enjoy-nya tuh di situ pas udah dapet ya. Yang gue benci tuh proses menuju ke Kevin Hart yang dapetnya. Tapi kalau yang gue enjoy doang, paling Tony Stark. Yang paling gue nggak suka, probably Venom kali, karena sakit kalau lama. Cobain dong, Tony Stark ketemu Venom. Iya, Tony Stark tuh gini. I'm Tony Stark. Alright, I'm here with my friend here, Venom. Venom, come here. I'm Venom. That's right. Gitu ya. Kalau lama gatel. Sekarang kalau yang paling susah, terus sama yang paling gampangnya tuh niruin suara siapa? Paling gampang Mickey Mouse lah, itu udah paling pop gitu. Itu Mickey Mouse selalu gue pakai. Nyokap gue sih yang nyaranin di awal, tapi kalau misalnya ketemu anak kecil terus anaknya suka Mickey Mouse tuh selalu dipakai. Hi, my name is Mickey Mouse. Gitu. Terus anak langsung kayak terus jadi dekat sama anaknya. Waktu itu gue kenalan sama VJ Daniel. Terus sama VJ Daniel gue bingung gimana cara ice breaking antara kita berdua nih. Dia lagi sama anaknya. Kita habis nonton Toy Story 4. Kita pas turun dari tangga, kita samping-sampingan, cuman gak ngobrol karena kan gue gak gitu kenalnya. Habis itu gue pecah suasananya ke anaknya. Kita dapet stiker gitu dari XX1-nya, stiker Toy Story. Terus gue kayak, do you know Woody? Anaknya bule, jadi gak bisa bahasa Indonesia. Do you know Woody? Terus dia anaknya gini, terus kayak, I can do Woody's voice. Hi there, Buzz. Where are you going, Buzz? Si Buzz, to infinity and beyond. Terus siapa lagi Slinky? Hey Rex, let's go. Gitu. Lalu gue terin semuanya stiker yang ada di situ. Terus anaknya kayak, terus anaknya yang akhirnya nunjuk sendiri. Nah, gara-gara itu gue jadi deket sama VJ Daniel. Jadi suara-suara kartun itu yang gue biasanya pakai buat pemecah suasana antara gue dan si orang tuanya, biasanya gitu sih. Dan gampang juga. Oke, nice ya. Kalau apalagi buat sama Pak Jokowi, nyuruhin Pak Jokowi. Iya. Ditangkap habis itu. Awkward juga. Oke. Pernah lo gue awkward. Pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Gue waktu itu diundang di depan Pak Jokowinya. Di depan Pak Jokowi. Dan gara-gara VJ Daniel juga. Jadi VJ Daniel tahu WhatsApp gue malam-malam, bro, besok bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Sure, gue bilang boleh banget lah, gila gue pengen banget. Terus ya udah besok ketemuan di Jaksel ya, terus kita jalan bareng. Gue jalan bareng mobil dia ketemu Pak Jokowi, terus sampai di istana. Setelah nunggu VJ Daniel dikasih kesempatan bertanya. Terus VJ Daniel nanya bla 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 bla. Terus VJ Daniel ngomong, dari tadi kan kita pertanyaannya serius nih. Terus suasananya kayak tegang. Supaya mencairkan suasana, saya buat teman saya nih, Kristo, dia bisa nurunin suara bapak. Wah, terus gue, apa-apaan lu? Gitu. Terus tahu-tahu si sebelahnya Pak Jokowi, si juru bicara yang ngomong, ya udah sekarang aja gitu. Suruh berdiri gitu, sekarang aja. Wow. Terus gue, kok gue berdiri kan? Terus kayak, keringet dingin tuh pasti ya? Buset, bukan keringet dingin lagi. Keringetnya dari jidat sampai dari pantat gue keluar, keringet deg-degan banget gue. Banget ini gimana ya? Terus gue, selamat siang Pak Jokowi gitu. Dia senyum gitu. Terus gue, mohon maaf sekali Pak, semoga Bapak nggak marah, nggak tersinggung ya Pak, mohon maaf sekali. Terus gue tiruin kan, ya selamat sore semua. Terus pada ketawa, yang lain ketawa, gue ngeliatin muka Pak Jokowi ya, gue ngecek marah nggak, di bete nggak nih. Gue takut aja ntar dia habis ngeliat gue begini, terus dia ke arah pas pampres, tau gue hilang kan, tak serem ya. Terus ya udah gue tiruin, terus udah selesai. Terus pada tepuk tangan. Terus gue duduk tapi aman sih. Habis itu gue ngobrol sama Pak Jokowi sebentar. Terus kayak, kamu lucu tadi. Penghargaan tertinggi ya, yang lucu sama presiden gitu. Iya, gila, baik banget. Oke, sekarang kita loncat ke konten-konten lo sekarang nih. Yang kayaknya Kristo ini produktif banget sekarang di masa pandemi ini apalagi. Nah itu lo sekarang lihat respon-respon orang kok dari komen atau dari mana gitu tentang konten lo itu gimana? Jujur overwhelm ya, karena banyak sekali komen-komen yang lucu, yang pas gue baca kayak gila nih, komen satu doang lebih lucu dari konten gue 1 menit bahkan. Tapi juga gue juga senang karena banyak teman-teman influencer lain atau bahkan artis-artis yang biasanya gue kagumi. Biasanya dulu gue cuma nonton dari TV, dari bioskop mungkin karya-karyanya, dan mereka notice gue, bahkan komen, bahkan nge-follow gue juga. Gue kayak, wah gila, gue seneng banget bisa di-notice sama pahlawan gue gitu loh. Kebahagiaan tersendiri gitu. Dan yang gue suka juga, follower gue banyak yang
jadi punya inside joke sendiri antara kita. Jadi gue berasa kayak gue punya temen lebih banyak lagi nih, yaitu follower gue. Kayak gue ngejoke soal punya pacar guling yang namanya Bunga, dan setiap kali gue upload konten apa selalu ada di komen gue tuh selalu ada kayak kemarin gue bikin konten sama Aureli, terus di komennya kayak bang Bunga nggak marah gue kayak jadi lucu aja gitu ya. Nge-follow inside jokes kita aja gitu. Gue pengen tahu sih, penasaran, lu punya ini gak sih kayak seseorang atau apa inspirasi lo dalam membuat konten gitu? Banyak sih bro, banyak banget. Referensi gue tuh bener-bener, gue pernah nyoba taruh salah satu referensi gue di Twitter. Lawakannya seabsurd itu, semua orang tuh pada kayak ini lawakan apaan sih gitu, kayak ini lucu menurut lu bang, ini aneh banget gitu. Dan tipe lawakan gue memang seperti itu, absurd. Pokoknya ada, jadi ada orang, gue lupa namanya channelnya apa, cuman pasti dia kayak the whole jokes. Jadi tuh si cowok jatuhin dompet, terus ada yang bilang kayak dompet lu jatuh, terus yang dia kayak oh terima kasih, mereka toss, kayak gitu sih. Intinya cuma seperti itu. Menurut gue itu lucu banget. Dry jokes gitu ya? Iya, dry jokes, that's it. Dry jokes ya. Dry jokes, jokes, dark, dank, itu gue cinta banget jokes-jokes kayak gitu. Dan ya kayak SNL mungkin ya kalau referensi gue sih, SNL, terus Key and Peele, banyak deh, gue lupa lagi satu lagi. Tadi kan yang luar nih Tok, kalau creator lokal di Indonesia, lo suka nontonin siapa sih Tok? Gue suka banget Raffi Ahmad bro. Tapi suka sih, suka. Ntar gue di-hate lagi sama pinter loh dia. Gue suka suka bisnis mainnya jalan banget. Raffi Ahmad tuh, keren. Raffi Ahmad. Yang gue suka tuh biasanya Chandra Liao. Itu forever lah dia, panutan gue banget. Makanya gue bisa collab sama dia tuh, gue seneng banget. Chandra Liao, Olion gue juga suka nonton kontennya. And then gue suka nonton Agung Hapsah dulu ya, cuman sekarang dia kayaknya jarang upload atau apa gue yang kurang update. Brian Furan, anjir gue cinta banget sama tuh orang. Cinta setengah mati sama Brian Furan, gila tuh orang. Iya, the OG ya, the OG. Bagus banget konten dia, keren parah. Bentar dulu, Mr. Tempe, gue pengen tahu kenapa tempe sih? Kenapa tempe? Karena gue Mr. Tempe. Oh ini Tok, ini kan tadi udah bahas yang sebelum-sebelumnya nih. Sekarang lo ada plan apa nih untuk konten lo sendiri? Ada yang belum dirilis kah? Atau ada yang lagi lo kerjain? Boleh dibocorin gak nih buat penonton? Boleh banget. Jadi para pemirsa sekalian, para pemirsa TV ya, gue tuh lagi bikin web series. Pengennya selama bulan Ramadan, cuman sampai sekarang belum gue shoot. Jadi web series ini untuk menghibur teman-teman selama bulan puasa. Jadi tuh tapi web seriesnya bukan tentang berpuasa ataupun tentang jalani ini Ramadan, karena kan gue non muslim dan gue nggak mau kayak terjadinya sok tahu tentang ini, tentang puasa gitu. Jadi gue pengennya yang gue banget, cuman gue pengennya semoga dengan gue bikin konten ini teman-teman yang muslim ataupun yang tidak muslim yang menjalani Ramadan ini jadi lebih terhibur aja sih. Itu nanti judul web seriesnya adalah Dealing with Myself gitu. Ntar ada di YouTube. Semoga banget minggu depan udah muncul, kalau ada waktu. Gue mau ngajak Kristo main games, alias nantang Kristo. Kita main games. Oke, Toh ini adalah games narsis dari gue. Jadi lo harus mengucapkan kalimat ini, tapi dengan suara-suara karakter yang akan gue sebutkan. Siap. Jadi kalimatnya adalah Mr. Tempe adalah makhluk paling ganteng dan keren di Instagram. Mr. Tempe adalah makhluk paling ganteng dan keren di Instagram. Yes, Mr. Tempe adalah makhluk paling keren dan ganteng di Instagram. Siap? Siap. Pertama tapi kalau suara bahasa Inggris gak apa-apa ya? Kalau misalnya Tony Stark gitu, gue ngomong dalam bahasa Inggris. Ya kalau lebih nyaman bahasa Inggris nggak apa-apa. Siap. Yang pertama mungkin Brad Pitt. Hello, my name is Brad Pitt. Mr. Tempe adalah makhluk paling ganteng dan keren di Instagram. Wow, tersanjung sekali. Itu Brad Pitt versi FTV ya? Iya. Lanjut. Liam Neeson. Mr. Tempe is the most handsome and the coolest person on Instagram. Gitu. Wah, berasa mau dicari gue nih. Iya, taken.
Ya. Donald Duck. Ini agak susah nih. Kayaknya pronunciation gue bakal jelek. Gak jelas apa. Keren. Nih yang gampang, Mario Teguh. Oh, baiklah. Ya, Mr. Tempe adalah makhluk paling ganteng dan keren di Instagram super sekali. Super sekali, Yes, Pak. I am. Oke. Morgan Freeman. Okay. Well, Mr. Tempe is the most beautiful, the most handsome person on the planet of Instagram. It's me, Morgan Freeman. Signing out. Wah, keren banget. Keren banget. Banyak kan yang orang cita-citanya hidupnya dinarasiin sama Morgan Freeman. Nah, itu lo Oh, iya. bisa berarti. Iya, gue narasiin hidup gue sendiri ya, gue bangun tidur. First time man, I just woke up. Terus gue jalan, semua walking down the street. Kayak seru juga sih. Iya. Ini terakhir nih, Raffi Ahmad. Ya, gimana ya? Udah bisa lagi. Belum bisa gue, Raffi Ahmad. Seraknya dapet sih tadi. Mr. Tempe adalah makhluk paling ganteng dan keren di Instagram, bro. Gue beli mobil lu ya, bro. Bro, mobil lu. Gak bisa gue soal dia. Ya, tepuk tangan dulu Bang Kristo. Rock, ayo tulis rock, semuanya tau. Rock. Iya. Oke, toh sekarang kita masuk sesi jawab pertanyaan dari netizen. Siap. Kita jawab yang nge-hate kali ya. Seru sih. Nah, kita coba dari siapa nih? Ini gue ambil dari postingan yang Davidgram yang udah di-post. Jadi kalau yang ketinggalan nih kemarin nggak komen, harusnya lo komen di situ. Jadi bisa kita bacain. Ini sih gue juga share juga. Nih dari Andi Syatira. Bang, ngikutin cara ngomongnya Avengers belajar berapa lama, Bang? Lama kayaknya deh. Kayaknya gue Avengers tuh sekitar per karakter, tergantung karakter ya. Kalau kayak Tony Stark tuh gue 2-3 minggu. Kalau Thor tuh setelah nonton langsung bisa. Terus kalau Peter Parker tuh sama 2-3 minggu. Groot sama langsung bisa. Tergantung sih karakternya. Tapi kalau ditotalin semua mungkin 1-3 bulan kali ya. Oh, oke. Panjang juga ya. Panjang teman-teman. Panjang dan lebar. Iya. Next ya. Dari @Fierimu. Apa motivasi Bang Kris bikin video terus? Yang hampir tiap minggu kayak ada aja stoknya, kayak nggak kehabisan inspirasi gitu. Motivasi lo apa? Kan katanya kalau bikin konten tuh harus ada motivasi. Oh ya, motivasi gue. Jadi awalnya tuh gue pernah bikin challenge buat diri gue sendiri, yaitu adalah bikin konten setiap hari selama work from home. Karena awalnya kan cuma 2 minggu nih. Terus gue udah extend ke 3 minggu. Terus gue jerit, gue bikin tiap konten tiap hari. Terus katanya WFH kemungkinan sampai September. Ya meninggal gue, otak gue meledak kali sampai September gue bikin konten. Tapi dari situ sih awalnya. Akhirnya dari 2 minggu gue extend jadi 3 minggu. Setelah 3 minggu gue nyerah. Gue bilang, teman-teman mohon maaf nih. Tadinya kan gue selama WFH. Cuman kalau sampai September sih ya pegel juga. Jadi sampai hari ini aja ya. Tapi gue akan tetap sering-sering bikin konten. Cuman yang memotivasi gue sih adalah setiap kali gue bikin konten, ada aja nih yang DM gue, bukan nge-reply story, bukan ngirim post ke Instagram, ke DM gue, tapi nge-DM gue bener-bener cuma nge-DM gue. Ada yang ngomong kayak, Kak thank you banget, tadi gue lagi galau, terus ngeliat video lu, jadi tambah galau, enggak. Jadi lebih happy, jadi lupa sama mantan gue. Hal-hal yang simple, cuman gue ngerasa, wah gue ternyata jadi berkat juga bagi banyak orang. Haleluya, amin, terima kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Ya. Ini yang terakhir dari Kiki Kristi. Harapan kedepannya Bang Kristo apa nih? Kayaknya udah siap gue internasional. Gue harapan kedepannya sih, gue pengen banget ya, sejujurnya gue pengen banget setelah pandemi kelar gue main film panjang, gue pengen banget sih, salah satunya yang gue pengen. Terus harapan kedepannya juga Corona cepet kelar, please banget cepetan kelar, karena kasihan banget banyak orang yang dirugikan kan gara-gara ini. Sama harapan ke depan gue adalah konten-konten Instagram gue bisa jadi dampak positif
lagi buat banyak orang. Yes. Bukan nggak cuman buat ini ya, kayak bukan buat ntar gue bikin konten motivasi tiba-tiba, cuman at least orang yang nonton jadi terhibur, jadi ketawa. Atau kayak misalnya konten gue yang kalau 2020 adalah manusia kan, ada yang gue liat komennya kayak anjir gue ketawa tapi kok gue sedih ya gitu. Kayak gue pengen banget bikin konten kayak gitu, jadi orang setelah nonton juga berdebat dengan diri mereka sendiri kayak dimikir yang gue gitu. tonton tuh yang gue tonton tuh barusan sebenarnya kritik juga gitu loh. Kayak misalnya kemarin gue bikin konten Bibi Manu, itu kan lucu sebenarnya, gue ngelawak gitu. Cuman itu sebenarnya ada kritikan juga gitu, kritik sosial. Cuma ya gue nggak mau kayak anak kecil nggak boleh denger orang, nggak gitu juga. Cuman ya itu kritik sosial aja yang gue bikin dalam bentuk sketch. Yes. Tergantung interpretasi orang masing-masing aja. Oke, luar biasa ya. Jadi memancing diskusi gitu ya. Orang nonton gak cuma dapat ketawa doang gitu ya. Oke. Tok, kayaknya waktu yang memisahkan kita, Tok. Waduh. Karena katanya kalau udah 1 jam mati live-nya. Gue takut. Oh iya. Iya. Oke. Tok, terima kasih banyak. Lo udah menyempatkan waktu lo, udah mau ngobrol sama Mr. Tempe. Dan terima kasih juga. Guys, mungkin sekian dulu. Kristo, terima kasih banyak. Dan jangan lupa kalian follow Instagram dan subscribe juga YouTube-nya Kristo. Dan tungguin juga di Indofitgram, kita bakal collab lagi sama Kristo. Yoi. Oke? Siap. Oke, Toh. Terima kasih banyak, Toh. Thank you semuanya. Dadah. See you next time. Bentar, Toh. Satu lagi, Toh. Gue lupa nanya lo, siapa nih rekomendasi lo untuk gue ajak live minggu depan? Aulion habis bikin acara Rumahan Awards dan itu keren banget. Cek Instagram Aulion, itu keren banget sih. Dan gue jadi salah satu pembaca nominasinya nanti. Asik. Tungguin aja. Siap. Oke, Kristo, terima kasih banyak. Thank you semuanya. Dadah. Bye. Oke guys, itu dia live ini, dan kalian jangan lupa di follow Indofitgram dan share ke teman-temannya, terus subscribe juga. Kita punya YouTube, nah YouTube-nya @ivg, jadi kalian bisa nonton video-video yang udah kita upload semua. Nah, buat kalian jangan lupa juga stay tune terus, jadi sama kreator-kreator. Dan lo kalau mau nanya pantengin Instagramnya ya. Sip. Dan juga gue nggak lupa untuk shoutout buat Argitendo yang udah bikin filternya, keren banget. Oke guys, semoga semua pandemi ini cepat selesai. Tetap di rumah aja dan nontonin Indofitgram. Oke? Gue Mr. Tempe, bye.